Berdoa mulai. Bagaimana baiknya kita menyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya. Anak-anak sudah apa belum lagunya? Apa Ibu? Sudah Ibu. Mari kita mainkan bersama-sama. Tegak ya. Ya, semangat. Berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bernegara global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya, semangat, besar. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu tentang teks dongeng. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan membaca dongeng, peserta didik dapat menyimpulkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan benar. Yang kedua, dengan bermain peran, peserta didik dapat mengaktualisasikan peran tersebut di depan kelas dengan benar. Nah, anak-anak di sini ada yang sudah pernah membaca dongeng atau belum? Sudah. Nah, kalau malam-malam itu ada nggak orang tuanya yang membacakan dongeng sebelum tidur? Tidak lagi, Bu. Sudah besar. Oh, tidak lagi ya. Nah, anak-anak seringnya membaca dongeng tentang apa? Si kancil. Si kancil ya. Ada lagi? Kura-kura dan monyet. Kura-kura dan monyet. Nah, di sini Ibu ingin nanya sama anak-anak, adakah yang mengetahui apakah itu dongeng? Cerita, Ibu. Cerita, ayo lagi. Cerita pengantar tidur. Hayalan. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng itu merupakan sebuah karya sastra lama dan dongeng itu merupakan suatu berita yang tidak benar terjadi, dan fungsi dongeng yaitu untuk memberikan informasi kepada anak-anak semua fungsi pesan moral yang terkandung dalam pesan tersebut. Anak-anak sering mendengar dongeng itu kisahnya sedih, bukan? Sedih, senang. Nah, anak-anak di sini Ibu ingin bertanya pada anak-anak, jika membacakan sebuah dongeng itu, anak
menggunakan pelafalan yang bagaimana? Apakah dari intonasinya, suaranya? Setelah itu apa lagi yang perlu diperhatikan dalam membaca sebuah dongeng? Ayo, suaranya harus jelas. Ini wajahnya itu harus disesuaikan juga. Misalnya sedih, kita harus menyesuaikan dengan karakter tersebut. Nah, di sini ibu akan membacakan sebuah dongeng. Nanti anak-anak ambil kesimpulannya ya, apakah amanat atau pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Baiklah, anak-anak buka kamus dulu ya. Ya, Ibu. Nah, itu dongeng itu tentang apa judulnya itu? Suatu hari di kamar anak. Baik, Ibu akan bacakan, dengarkan ya. Suatu hari di kamar anak, tersebutlah 3 sekawan. Mereka adalah Teddy si boneka beruang, Dara si buku gambar, dan Billy si pensil. Mereka hidup bersama di kamar seorang gadis kecil. Pada suatu pagi, Dara berputar-putar lalu berkata, "Mili, hei, lihatlah, seluruh sisi tubuhku penuh dengan kue pada marah, kegemaran anak." "Oh, menarik sekali," sahut Mili. Mili membungkuk memandang dirinya. "Kurasa hari ini aku lebih pendek daripada kemarin. Bagaimana menurutmu?" Teddy panggil Dara dan Mili serempak. Teddy hanya mendesah dan menunduk. Tidak lagi sering bermain dengan anak seperti Dara dan Mili. Bahkan Teddy sudah tidak tidur di kasur favoritnya 1 tahun belakangan. Mili dan Dara berusaha menghibur Teddy. Mereka merapikan dan membersihkan rambut Teddy. Mili memetik gitarnya, sementara Dara menyanyikan lagu gembira. Namun, sepertinya sia-sia. Teddy tetap saja diam. Teddy sangat sedih karena kata Dara kepada Mili. Mili bertanya, "Ada apa ya dengan Teddy?" "Kupikir dia sedih karena anak tidak lagi bermain dengannya," jawab Dara dengan bijaksana. "Itu dia," seru Mili. "Kita pasti dapat mengatasinya." Mili dan Dara melompat-lompat menghampiri Teddy sambil membawa foto anak yang berdiri di depan kamar anak-anak dan memberitahu bahwa rambut anak sudah bisa panjang dan menutupi punggungnya. "Teddy, kalau tubuhku sudah penuh dengan gambar anak, tentu anak akan membuangku," kata Dara dengan sedih. Sepertinya cerita Dara justru membuat Teddy bertambah murung. Akhirnya Mili mendapat ide cemerlang. "Aha," seru Mili. "Kita bisa menggambar Teddy di halaman akhir tubuhmu, Dara." Lalu tanya Dara menyelidiki. "Ana akan melihat gambar Teddy lalu bermain kembali dengan Teddy," jawab Mili. "Ide yang bagus. Kamu makin pendek, makin pintar, Mili," seru Dara sambil bercanda. Dara berbaring dengan sekali tergelitik-geli melihat Mili menggoda gambar Teddy yang memberi kumis di bawah gambar yang Teddy. Tidak hanya itu, Mili membuat perut Teddy terlihat lebih buncit daripada aslinya. Akhirnya, Dara meminta Mili untuk menggambar Teddy sesuai bentuk asli tubuhnya. "Wow," seru Dara, "ini terlihat mirip sekali dengan Teddy." "Siapa dulu?" "Mili," seru Mili bangga. "Ya, kau memang dapat diandalkan," puji Dara. Dara dan Mili menunggu anak pulang sekolah dengan semangat. Tidak lama kemudian, terdengar suara ibu Ana menyuruh Ana untuk makan siang. Namun, Ana bergegas masuk ke kamarnya. Ia segera membuka buku gambar kegemarannya. Ia menjelajah gambar-gambar kue pada maran di tubuh Dara. Ia merasa di halaman 3 warna dan lukisan lebih jarang dibandingkan dengan warna hijau kue pada maran. Ia pun ingin membuat kue pada maran yang lebih bagus lagi. Ana terkejut melihat gambar Teddy ada di halaman terakhir buku gambarnya.
Ia teringat Teddy yang ia simpan di kotak mainan. Ana pun mengambil kotak mainan lalu mengeluarkan Teddy. Maafkan aku sahabatku, aku tidak akan meninggalkanmu, seru Ana sambil memeluk Teddy. Ana segera keluar kamar menuju ruang makan bersama Teddy, sahabat kecilnya dengan gembira. Sekianlah pembacaan bagi tadi. Baiklah anak-anak, ibu ingin bertanya, tema kita saat membaca dongeng ini apa? Persahabatan. Persahabatan antara tiga sekawan, yaitu Nana, Mili, dan Nedi. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah dongeng anak tadi apa? Kita harus membantu teman. Ya benar. Lalu ada lagi saling menolong. Tidak boleh melupakan teman. Ya benar. Kawan lama jangan ditinggalkan apabila sudah ada kawan baru. Benar? Benar. Betul. Selanjutnya anak-anak, di sini adakah yang ingin memainkan peran tentang kura-kura si baik hati dan tikus yang rakus? Ayo tunjuk tangan. Ayo, siapa yang mau? Febrian. Ayo, Febrian. Febrian dulu. Ya, ayo maju berdua. Ayo. Yeay. Ayo maju. Anak-anak, agar kita tambah semangat lagi, kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yeay. Nah, baiklah, di sini teman-teman kita akan memamerkan dongeng yang berjudul Si Kura-kura yang Baik Hati dan Monyet yang Rakus. Nah, selamat menyaksikan. Pada suatu hari, kura-kura berwarna hijau kecoklatan tinggal di pinggir danau Siko. Di dekat danau ada hutan. Di sana tinggallah temannya, si monyet yang berbulu hitam lebat yang rakus. Suatu hari, kura-kura kelaparan hingga merasa lelah. Aduh, mulutku sakit. Aku harus cepat mencari makanan. Si kura-kura berjalan perlahan dengan kaki kecilnya ke tengah hutan untuk mencari makan. Namun sesampainya di sana dia tidak menemukan apa-apa. Dia menengok ke arah kanan dan kiri, tetapi tidak menemukan makanan. Loh, di mana makanannya? Aku sangat kelaparan. Suara teriakan itu membangunkan si monyet yang sedang tidur siang di atas pohon. Monyet merasa terganggu. Dia turun lalu menghampiri si kura-kura sambil makan pisang. Nyam. Ada apa kura-kura? Aku sangat kelaparan, tetapi tidak ada makanan yang dapat makan. Hari sudah mulai gelap, pulanglah ke rumahmu, kura-kura. Nanti malam datanglah ke rumahku, aku mau mengundangmu makan malam. Wah, kamu serius monyet? Tentu saja aku serius. Si kura-kura bergegas pulang perlahan, tetapi pasti si kura-kura sampai di rumah si monyet. Dari bawah si kura-kura melihat si monyet sedang menyiapkan makanan. Dia pun berteriak. Halo monyet, Siapa itu? ini aku kura-kura. Bawakan makanannya ke bawah sini, aku sudah lapar. Sebentar, aku akan ke sana. Setiba di bawah, si monyet melihat tangan si kura-kura sangat kotor. Cucilah tanganmu sebelum makan. Ya, aku akan mencucinya. Tunggu aku dan jangan habiskan makanannya. Aman. Si kura-kura pergi ke sebuah genangan air jernih untuk mencuci tangannya. Lalu, Wah, kenapa kamu menghabiskan makanannya? Aku juga lapar, aku belum makan. Maaf ya kura-kura, aku lupa karena aku juga lapar. Kamu selalu begitu. Semua makanan yang ada yang di depanmu selalu kamu habiskan. Aku tidak mau lagi berteman denganmu. Oh, mengapa kamu marah?
juga lapar. Si kura-kura pun pulang dengan perut kosong dan perasaan kecewa. Keesokan harinya si kura-kura bertemu si monyet. Si monyet heran melihat si kura-kura tidak marah padanya. Bahkan si kura-kura malah tersenyum melihat si monyet. Dalam perjalanan menuju rumahnya, si monyet terus memikirkan si kura-kura. Ia merasa telah berbuat jahat kepada si kura-kura. Tak sadar kaki si monyet menginjak tapak manusia dan terjebak di dalam jarum. Tolong, tolong, tolong. Si kura-kura mendengar teriakan itu lalu pergi ke arah suara berasal. Itu suara semuanya, sepertinya dia kesulitan. Aku harus membantunya. Sampai di lokasi, si kura-kura melihat si monyet terjebak dalam jaring. Dia pun berburu-buru melepaskan jaring tersebut supaya monyet dapat keluar. Tolong aku kura-kura. Aku akan membantumu dulu sebentar ya. Aku akan melepaskan jaring ini. Akhirnya si kura-kura berhasil membebaskan si monyet. Maaf. Kura-kura, aku minta maaf ya karena sudah berbuat jahat padamu. Ya, tidak apa-apa kok. Yang penting kamu jangan seperti itu lagi kepada siapapun. Ya, aku janji. Si monyet mengangguk dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada siapapun. Akhirnya sebagai bentuk permintaan maaf, si monyet membuat makanan yang enak, sedangkan si kura-kura menyiapkan meja dan piring. Mereka pun menikmati makanan dengan hati senang. Terima kasih ya. Ya, Tepuk tangan lagi. Nah, dari dongeng tadi dapat disimpulkan, ada yang ingin menyimpulkan cerita atau pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Ya, saudari Gisel. Bersama teman harus saling menolong, Ibu. Ya, saling menolong, saling membantu. Ada lagi? Tidak boleh jahat Kepadanya tidak boleh jahat pada teman. Sudah itu tidak boleh dan dendam. harus memaafkan. Dan si monyet tadi itu tidak boleh dicontoh ya sifatnya. Ya, Ibu. Sama teman itu kita harus saling berbagi. Nah, itu menanya tokoh utama dari dongeng tersebut siapa? Monyet dan kura-kura, Ibu. Monyet dan kura-kura. Watak dari si kura-kura? Takus. Kura-kura. Kura-kura. Baik hati. Baik hati. Suka menolong. Suka menolong. Lagi. Tidak dendam. Tidak dendam, sabar. Kalau watak si monyet? Baik hati. Rakus. Si Rakus. monyet. Maaf ibu. Rakus, memikirkan diri sendiri, Egois. egois. Apa lagi? Tapi aku juga lapar. Ya, seharusnya itu saling berbagi. Oh. Temannya kan juga lapar. Menepati janji. Nggak menepati janji ya tadi dia suruh nyuci tangan tapi dihabiskannya sendiri. Dan apa Temannya lagi? jahat. Nah, akhirnya si monyet itu kena perangkap. Nah, di situ turunlah apa? Turunlah. Penolong, yaitu si Kura-kura. Ya, buka halaman 21. Dan kerjakan soal 1 sampai 10 ya. Nanti maksudnya dituliskan ke depan. Baik ibu. Ibu, ya. Ya, bisa ditulis ya soalnya. Mengerti tulisannya. Ya, Ibu. Anak-anak dari pembelajaran dongeng tadi sudah ada membacakan dongeng tentang anak. Selanjutnya ada diperkenalkan oleh teman-teman kita tadi oleh Ferdesi Tinur Haliza, yaitu kura-kura, yang baik hati dan monyet yang halus. Apakah anak-anak sudah paham dengan teks dongeng? Paham. Sudah ya. Iya, Ibu. Adakah yang ingin bertanya dari materi kita
selama selama kegiatan berlangsung. Ayo, siapa yang dapat menentukan materi kita pada hari ini? Apakah itu dongeng? Fungsinya untuk apa? Ayo. Ibu. Ya, Bung. Jadi kita belajar tentang dongeng, Ibu. Ya. Nah, dongeng itu biasanya dibacakan untuk mengantar tidur. Terus dongeng itu karya yang tidak nyata. Terus di dalam dongeng ada pesan, moral, dan lain-lain, Ibu. Ya, betul sekali, Agung. Agung. Ada yang lain? Tidak. Ya, dapat disimpulkan bahwasannya dongeng itu karya sastra lama, fiksi, yang digunakan untuk memberikan informasi kepada semua yang membaca bahwa itu memiliki amanat atau moral yang baik. Itu bisa kita contoh, yang buruk buang sekali. Bagaimana perasaan anak-anak pada pembelajaran kita pada hari ini? Seru ya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo berikan doa dulu. Aku. Semua siap.